والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي زدني علما وارزقني فهما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلنا خالصة وجهك الكريم. اللهم اجعلنا خالصة وجهك الكريم. اللهم اجعلنا خالصة وجهك الكريم. أما بعد. Jemaah rahimakumullah, hari ini kita akan menyempurnakan pengajian fikih tentang mahar. Menjadi pertanyaan adalah, apakah penyebutan mahar di dalam sebuah akad perkawinan itu hukumnya wajib? Itu pertanyaannya. Atau memiliki hukum yang lain? Hal ini penting buat kita karena ini selalu berhadapan dengan kehidupan kita. Bahwasanya disepakati di dalam literasi fikih bahwa yang namanya mahar itu penyebutannya di dalam setiap akad nikah itu hukumnya sunnah, ya, hukumnya sunnah. Artinya bahwa seandainya mahar di dalam akad itu tidak disebutkan, maka tetap perkawinannya akan tetap menjadi sah. Ya. Tetapi di sisi lain ada kalanya mahar ini penyebutannya justru menjadi wajib ketika memenuhi beberapa kriteria. Di antaranya ini yang sempat saya catat. Yang pertama adalah ketika misalnya istri yang dikawinkan oleh walinya ini kondisinya adalah mahjur alaih. Mahjur alaih ini adalah orang yang tidak layak untuk melakukan tindakan hukum. Misal istrinya itu masih kecil, ya, istrinya masih kecil. Atau misalnya kalau bahasa sekarang istrinya masih di bawah 17 tahun atau baru lulus sekolah SLTA misalnya. Jadi kan dia masih kecil. Nah, penyebutan mahar dalam kondisi seperti ini wajib. Atau mahjur alaih misalnya istrinya itu gila misalnya, dikawinkan dengan perempuan gila. Ya, gilanya itu sewaktu-waktu gila sembuh, nanti kali gila seminggu sembuh gitu misalnya. Kan ada, namanya kita berbicara hukum itu pasti membuat suatu ketentuan hukum yang berpeluang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Ya, boleh jadi ada. Maka dari itu dalam hal ini wajib hukumnya penyebutan mahar. Misalnya maharnya 2 juta. Kenapa? Karena ini untuk mencegah daripada penyalahgunaan dalam hal urusan mahar. Itu ya. Khawatirnya kalau disebutkan misalnya karena istri masih anak-anak misalnya, masih kecil misalnya, dia tidak tahu apa-apa, ya, si suami bilang bahwa saya sudah bayar mahar kepada istri saya misalnya, padahal istri masih kecil nggak ngerti apa-apa. Makanya pentingnya penyebutan mahar dalam sebuah akad nikah, dan ini wajib ketika kondisi seperti ini. Ya. Yang kedua, mahar
itu wajib disebutkan ketika suatu waktu perempuan yang dikawinkan itu rela dikawinkan oleh walinya meskipun tanpa mahar. Ketika seorang perempuan dikawinkan rela dengan tanpa mahar, justru statusnya wajib penyebutan yang namanya mahar di dalam akad nikah. Hal ini bisa terjadi. Misalnya ada seorang perempuan ngomong sama walinya, kawinkan saya rela dikawinkan dengan misalnya dengan siapapun yang penting soleh, walaupun tidak dengan mahar sekalipun saya rela. Misalnya, ya ini siapa? Satu saat misalnya yang punya anak perempuan tiba-tiba ngomong gitu, ya kan mulai banyak yang calon mau mengawinkan ini, anaknya mulai dewasa, ya saya juga termasuk nanti suatu waktu, kan begitu. Jadi ini kita siap-siap. Suatu waktu kok tiba-tiba anak kita jadi seperti itu, maka tentukan maharnya ketika akan sebutkan maharnya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi penyalahgunaan. Ini hebatnya Islam. Ya, hebatnya Islam. Islam mengatur bagaimana kehidupan tidak hanya amalia ubudiyah, tetapi masalah muamalah dalam urusan terutama hukum keluarga ini ditentukan sedemikian rupa sehingga tidak akan ada lagi yang namanya kezaliman di dalam menjalankan hidup rumah tangga. Ya, ini kedua. Yang ketiga, kalau tadi pertama kan istrinya mahjur alih, sekarang terbalik, si suaminya yang mahjur alih. Ya mohon maaf ini Pak, saya tidak bermaksud untuk meremehkan atau mengucilkan seseorang. Ada sebuah keluarga yang besar, yang kaya lah modelnya, tapi anaknya mohon maaf, ini agak idiot. Ya, akhirnya si orang tua si anak laki-laki yang idiot ini mencarikan supaya ini dikawinkan, dicarikanlah perempuan yang mau dikawinkan dengan anaknya. Ya, kira-kira gimana? Ada yang mau? Ada yang mau kira-kira? Oh, backingannya pusat ini apa? Ya, backingan pusat ini. Dana bersahabat 7 turunan tidak habis. Ya, cuma masalahnya secara fisik, mohon maaf, secara akal ini ya perlu kesabaran dalam menangani. Ada nggak kira-kira yang mau perempuan naiknya mobil Ferrari Pak? Ya. Nah, ketika kondisi seperti ini maka ya ketika akad nikah wajib penyebutan mahar itu dilakukan. Ya. Ini 3 hal ini menjadi syarat. Satu waktu mahar itu ketika akad harus disebut. Di lain itu, fa insyaallah statusnya adalah sunnah. Ya, statusnya sunnah. Disebutkan boleh, enggak disebutkan tidak boleh. Gitu ya. Jelas ini? Baik. Nah, berikutnya beberapa waktu yang lalu atau dalam kehidupan kita itu seringkali disebut dengan mahar misil. Mahar misil. Jadi ketika misalnya saya ingin menikahi seorang perempuan misalnya, terus ketika saya tanya keluarganya, walinya, ini maharnya berapa Pak? Misalnya. Kemudian si bapak menjawab, ya maharnya pakai mahar misil saja. Kalau kita tidak ngerti mahar misil, ini dikira apa ini? Wah, apa mahar misil itu? Dikira di pasar dijual, cari di online,
Mahar misil nggak ketemu kan? Ya, nggak ketemu. Karena mahar misilnya adalah sebuah istilah. Ya. Lalu apa itu mahar misil? Ya, mahar misil itu adalah patokan nilai mahar yang harus dibayarkan, ya, dengan mengacu pada batasan minimal yang berlaku dalam sebuah keluarga. Sekali lagi, mahar misil itu adalah patokan nilai mahar yang harus dibayarkan dengan mengacu pada batas minimal yang biasa digunakan oleh dalam sebuah keluarga. Jadi mahar misil ini setiap keluarga tidak sama, atau setiap wilayah tidak sama. Jadi mahar misil itu batas minimal yang digunakan berdasarkan kebiasaan yang berlaku dalam sebuah keluarga atau dalam kehidupan masyarakat. Nah, biasanya yang menjadi tolak ukurnya, ya, itu siapa? Yang biasa digunakan sebagai barometer dalam batas penentuan batas minimal mahar misil itu biasanya diambil dari saudara perempuan dari pihak ayah. Biasanya begitu. Ya, misalnya si ayahnya ini, orang tuanya itu memiliki adik atau memiliki kakak atau ibunya sekalian. Ya, dulu ketika menikah, si ibunya ini atau keluarga perempuannya dari ayah ini dibayar maharnya berapa? Misalnya ketika itu tahun 80, maharnya sudah 1 juta. Tahun 80, 1 juta. Jangan kemudian 1 juta ini disamakan dengan uang hari ini. Ya. 1 jutanya bagaimana? Dikonversikan. Ketika uang 1 juta tahun sekian, tahun 80, itu kalau dibelikan emas, kira-kira dapat berapa? Kalau ketemu, baru dikonversikan 1 juta uang hari ini. Hasil tadi hari ini berapa? Berapa juta? Coba misalnya emas tahun 80 itu kalau dibelikan uang 1 juta dapat berapa gram? Kan ini era 80 kan lewat semua kan? Nah, kan? Berapa kira-kira? Kira-kira dapat 10 gram. Oke, dapat 10 gram kira-kira ya. Tahun 80 10 gram itu konversikan 20 gram hari ini. Berapa tuh kira-kira? 10 juta. Ya. Kurang lebih berarti kalau kita mau mahar misil daripada keluarga tersebut, ya berarti kurang lebih minimalnya ya 10 juta. Itu. Ya, yang jadi patokan itu ya biasanya dari pihak bapak. Nah, terkadang mahar misilnya juga berubah, Pak. Kadang berubah mahar itu. Bisa nilai bisa naiknya luar biasa. Ya, kapan itu? Ini ya berdasarkan risetnya para ulama. Yang pertama adalah usia. Usia ini pengaruh ya, dalam masalah mahar. Ya, bisa jadi misalnya di daerah tertentu, misalnya semakin perempuannya ini semakin misalnya usianya semakin matang, bisa jadi maharnya semakin mahal. Ya, bisa jadi. Aku terbalik. Semakin orangnya usia semakin tua, maharnya makin merosot. Nah, ya. Nah, kita nggak tahu, itu kembali kepada kesepakatan daripada sebuah keluarga atau masyarakat. Kita tidak bisa bantah itu. Ya, misalnya yang maharnya usia yang 20 tahun,
wah mahalnya ini bisa lebih mahal ini. Ternyata ketika yang bisa 30 pound lebih murah, bisa seperti itu. Ya, kalau di sini gimana? Saya nggak tahu. Ya, sekarang setiap daerah itu tidak sama, setiap keluarga tidak sama. Ya, ada yang mahalnya tetap segitu-gitu aja. Ya, angkanya sejuta-juta, mau 20, mau 23, gitu ya. Ada seperti itu. Jadi faktor yang bisa membedakan faktor usia. Nomor dua, ini pendidikan, Pak. Kadang ini menjadi nilai makin mahal. Tapi kadang juga kalau makin tinggi si perempuan makin tinggi, ngeri juga mau melamar, mau nikah itu ngeri. Wah ini siapa? Udah profesor, doktor, waduh, ini mahalnya berapa ini? Ya, kita ini kerjaan, ya, ini, ya, bapak kita ini misalnya dengan tidak bermaksud apa-apa, bapak kita ini RT ini, ya, calon menantunya profesor doktor ini harus jual apa ini misalnya kan? Ya, misalnya. Walaupun itu tidak selalu, tetapi muncul ketakutan ketika si perempuannya itu pendidikannya sudah tinggi. Biasanya laki-laki sudah mulai mikir-mikir gitu ya, mikir-mikir biasanya. Ya, kenapa? Takut ternyata makin tinggi pendidikan makin mahal mahalnya. Ya, walaupun dalam kenyataan juga enggak juga gitu ya. Tapi kan asumsi, prediksi gitu ya. Kemudian misalnya yang ketiga yang menjadikan mahar perempuan makin mahal apa? Fase, ya. Fase ini kemahiran, mahir dalam misalnya dalam beragama, ya. Atau misalnya mahir dalam hal tertentu, dalam bahasa itu berbahasa. Ini juga pengaruhnya mahal. Kemudian masalah kecantikan. Ya kadang gini, orang itu sekarang itu kan jadi patokannya kan cantik, Pak. Seolah-olah orang cantik itu pasti mahalnya mahal. Waduh, cantik mahalnya misalnya. Ya enggak juga, ya enggak juga. Maka dari itu mahar ini adalah sesuatu yang harus diberikan sesuai dengan nilai dan peruntukannya. Jangan sampai, Pak, mahar ini diberikan dengan sesuatu yang tidak bernilai, walaupun itu menjadikan sesuatu yang tujuan tertentu, misalnya jadi viral, ya, supaya dikenal, atau juga maharnya terlalu memberatkan. Misalnya si perempuan ngomong, saya kalau maharnya nggak alfat nggak jadi kawin, misal, ya. Padahal Nabi sudah mengingatkan perempuan yang paling baik itu adalah yang memudahkan nilai maharnya. Ini ya, ini nasihat dari Rasulullah seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Nah. Kalau misalnya mahar itu ada unsur barang haramnya gimana? Contoh nih cincin kayak artis Atta gitu, di dalam cincinnya itu kan ada darahnya dulu, dimasukkan darah di dalam cincin nikah itu. Nah itu gimana tuh maharnya dulu? Ya. Jadi sekali lagi yang namanya mahar itu tidak bisa sembarangan. Pertama, mahar itu adalah sesuatu yang memiliki manfaat atau memiliki nilai. Artinya manfaat atau nilai itu kalau misalnya dijual itu laku. Mahar itu. Ya. Kemudian tentu mahar itu adalah sesuatu yang sekiranya ya terbebas dari namanya najis. Ya. Kenapa? Jangan sampai sesuatu yang bernilai itu kemudian menjadi nilainya jadi kurang atau bahkan tidak bernilai. Ya. Walaupun mahar itu kan tidak identik dengan namanya dijual. Ya mahar itu biasanya disimpan kan, bahkan oleh istri dipertahankan ini. Ya sampai kapanpun tidak akan dijual. Ya, itu biasanya begitu. Ya.
Tapi yang usir dia suami. Ya, usir, cerdas Pak, suami itu. Ya, kadang-kadang banyak. Ini kemarin yang waktu nikah itu saya ingat misalnya apa tidak bisa dipinjam dulu. Ya. Kalau memang si istri itu merelakan, monggo. Ya, kalau istri ridho silakan. Tetapi jadi masalah kalau istri tidak ridho, tidak rela, jangan dipaksakan, gitu ya. Jadi sekali lagi mahar itu sesuatu yang bernilai, yang bermanfaat dan juga terbebas dari kata namanya najis. Misalnya nih, maharnya pakai khomer misalnya, iya, pakai khomer, hati-hati, ya. Ya walaupun ini tidak membatalkan perkawinan, ya tidak membatalkan perkawinan, tetapi ya ini bisa mengurangi daripada nilai mahar itu sendiri. Ingat, berkali-kali saya sampaikan, sukses tidaknya perkawinan itu kuncinya dalam akad nikah. Kalau akad nikahnya sukses, sukses berarti lancar acaranya, bukan. Sukses misalnya terpenuhi syarat dan kriterianya, walinya, saksinya, ya, yang mendoakan, yang hadir, ya, semua yang terpenuhi, insya Allah rumah tangga ini akan selamat fid dunya wal akhirah. Kan kita semua kan berharap menikah itu satu kali seumur hidup, kan begitu. Ya, nanti insya Allah ini setelah mahar selesai, berikutnya kita bahas masalah walimatul urus, ya. Berikutnya baru kita bahas masalah poligami, Pak. Wah, ini seru nih. Ya, ada dibahas dalam fikih. Ya, insya Allah nih, ya insya Allah. Karena materi sudah saya buka kemarin, wah ini sudah mulai rame di buku-buku itu, ya. Bahas masalah al-qasmu. Al-qasmu itu pembagian hak istri kalau istri yang lebih dari satu. Nah, ini lebih seru lagi nih, ya. Bagaimana tentang seluk-beluk dalam berpoligami, ya kita belajar insya Allah. Tapi prakteknya ya monggo aja, saya tidak memerintahkan, cukup tahu, ya. Baik, jadi itu ya. Bagi terpenuhi najis, maka hal itu bisa mengurangi nilai mahar. Cukup, pertanyaan? Tidak ada. Selanjutnya, ini berikutnya adalah di dalam Islam selain mahar itu ada namanya mut'ah, bukan kali mut'ah, ya, tapi mut'ah. Apa itu mut'ah? Mut'ah itu adalah sejumlah harta yang dibayarkan oleh pihak laki-laki kepada perempuan karena sebab perceraian. Ya, jadi bercerai itu nggak semudah itu. Ya, bercerai itu bukan kemudian lenggang kangkung, laki-lakinya melepas sudah say goodbye, saya larang, bukan begitu. Ya, di dalam Islam itu masih ada namanya hak bagi perempuan. Ketika misalnya suami itu menceraikan istri, ya, yang mana sebab perceraiannya ini disebabkan oleh pihak laki-laki, maka laki-laki ini dianjurkan, ya, untuk memberikan mut'ah. Mut'ah itu apa? Ya tadi sesuatu yang sekiranya disenangi oleh perempuan, sesuatu yang sekiranya bermanfaat bagi perempuan ketika dia sudah tidak bersama si suami. Ya ibaratnya bahasa kasar kasih modal, gitu ya. Setelah bercerai ditinggal, kemudian diberikan sesuatu yang bermanfaat sehingga ini mantan istri ini hidupnya tidak kemudian mengalami kesulitan, ibaratnya begitu. Ya, berapa nilainya? Mut'ah yang dibayarkan ini berapa? Nilai yang dibayarkan maharnya itu ada mut'ahnya itu adalah sebesar setidaknya senilai dengan mahar. Ya, senilai dengan mahar.
Seperti contoh kasus Pak, itu di Banten ya, ada seorang tokoh poligami ya, poligami, terus kemudian dari awal istri pertamanya itu tahu, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Perkawinan dengan istri kedua itu aman. Istri pertama tahu, wah surga apa neraka ini Pak? Ya, istri pertama tahu. Singkat cerita, sepertinya aliran dana ini mulai nggak lancar. Setelah menikah 2 tahun, ketahuan istri muda diberikan rumah sampai 2. Akhirnya terjadi kecemburuan. Sampai akhirnya sekarang istri kedua minta untuk bercerai. Tetapi ya istri kedua ini mau minta ketentuan syarat. Syaratnya sebetulnya tidak berat bagi sang suami, yaitu minta nafkah iddah pertama dan kedua, minta harta gaji. Hanya kemarin seminggu yang lalu ketika berjumpa dengan saya sampaikan masa ini mudah selesai sebetulnya. Ikuti aja kemauan si istri, kasih aja duit 100 juta. Karena emang orang mampu si laki-lakinya. Kompensasi daripada 2 rumah. Ya, 2 rumah daripada nanti usulan panjang kasih 100 juta. Ya. Tapi ya istrinya sepakat seperti itu. Cuman masalahnya dana yang sekarang dikuasai oleh istri pertama Pak. Sehingga tidak semudah itu si suami ini mengeluarkan dana itu. Ya begitulah ya, kalau misalnya poligami ya, ketika sudah diawali dengan cara tidak baik, ketika berpoligami kemudian ketahuan, yang terjadi apa? Ya, suami tidak bisa berbukti Pak. Ya, ini masalah. Makanya perlu pengetahuan poligami dan juga mengukur diri ketika dia akan berpoligami. Jadi ketika mut'ah itu sekali lagi ya, ini bisa diberikan dengan catatan apabila ya perceraian itu terjadi karena inisiatif daripada pihak suami. Ya, artinya kesalahan dalam hal bercerai itu adalah ditanggung oleh pihak suami. Misalnya ya, suaminya itu setelah menikah sekian lama kok bermasalah, misalnya Pak, gila misalnya ya, sehingga terjadi perceraian, maka pihak suami ini ketika menceraikan istri itu juga memberikan namanya mut'ah. Ya, mut'ahnya sebesar bahannya berapa tuh? Kurang lebih seperti itu diberikan. Tetapi ya, kalau memang yang salah itu istri, ya istrinya bermasalah, kemudian istrinya menggugat cerai, istrinya minta cerai setiap hari 5 kali minta cerai, ya 5 kali cerai. Maka dalam hal ini ketika betul-betul dikabulkan perceraian itu, maka pihak suami itu tidak dianjurkan untuk memberikan apa? Mut'ah. Ya sudah, pulang aja. Ini ya. Jadi di dalam masalah perkawinan ini ada masalah lain, dari masalah harta selain mahar yang dianjurkan dan diberikan oleh suami kepada istri berupa apa? Berupa mut'ah. Ya. Baik, sampai sini. Ada pertanyaan berkaitan dengan apa namanya, masalah mahar atau masalah mut'ah?
Ya, tidak ada. Ya, enggak, silakan. Mut'ah itu wajib diberikan hanya satu kali atau bisa lebih dari satu kali? Ya, apakah mut'ah itu diserahkannya itu sekali atau berkali-kali? Jadi begini Pak, ketika nanti ada perceraian, ya, istri ini punya pertama hak yang sifatnya wajib, yang kedua sifatnya adalah sunnah atau anjuran. Ya. Kalau yang wajib itu adalah hak nafkah. Jadi setelah misalnya terjadi perceraian, Pak, ya, setelah terjadi perceraian, kemudian si istri ini bukan serta-merta langsung lepas status suami istrinya. Kenapa? Karena istri mengalami masa iddah. Selama masa iddah, ya, selama iddah rujuk, ya, talak raj'i, ya, yang masih bisa kembali, maka ini istri sebetulnya masih milik suami. Kalau itu talak raj'i, tidak boleh surat cerai, hilang lepas, tidak, tetapi masih statusnya milik suami. Oleh karena itu dalam masa iddah tidak boleh laki-laki luar itu menikahi si perempuan masih iddah. Selama masa iddah maka suami punya kewajiban untuk memberikan nafkah iddah. Berapa nih? Sebulan di total. Keperluannya berapa? Kebutuhannya berapa? Misalnya 1 bulan sekian, penuhi. Yaitu namanya nafkah iddah. Dan itu bisa diberikan berkali-kali kalau yang ini. Karena iddah kan sampai bisa macam-macam Pak. Ada dengan 3 kali kesucian, ya kan? Ada yang bisa sampai melahirkan, ya. Nah ini selama itu iddah dikasih. Jadi suami itu masih punya beban, ya. Nah ini bisa berkali-kali. Yang kedua adalah yang mut'ah. Kalau mut'ah cukup sekali, gitu ya. Kalau mut'ah cukup sekali, berapa? Kalau perlu ditanya, kamu kalau misalnya selesai urusan selesai di pengadilan, berapa harta mut'ah yang harus saya siapkan untuk kamu? Misalnya dia minta, misalnya 2 juta. Nah ketika maharnya pun 2 juta, nah kasih, ya, kalau kita mampu. Kalau nggak mampu ya sesuai kemampuan kita juga, ada masalah, gitu ya. Jadi cukup sekali, ada masalah mut'ah, gitu ya. Baik, lagi berkaitan dengan mut'ah atau mahar perkawinan. Sekali lagi, mahar itu berbeda dengan apa namanya? Kalau kita itu apa lagi? Kalau lamaran itu seserahan, ya, dengan masalah seserahan itu berbeda. Ya, mahar itu bukan seserahan, seserahan itu bukan mahar. Jadi dibedakan. Kalau seserahan ya bebas, bisa dimiliki oleh siapapun. Ya bisa, misalnya seserahannya bawa mie buaya, itu makan harus istri, ya enggak. Semua boleh menikmati itu, ya kan? Tapi biasanya diidentikan dengan keperluan si perempuan, ya kalau seserahan. Tapi kan ya ada yang lain. Tetapi kalau mahar mutlak itu milik istri, tidak bisa digugat. Seandainya mau memakai, suami harus izin. Nah sekarang jadi masalah dalam kehidupan sehari-hari adalah, pertama, mahar itu seringkali disepelekan. Padahal mahar itu milik istri. Seringkali orang itu, misalnya walinya, tiba-tiba maharnya si orang yang nikah ini diambil oleh walinya. Nah ini banyak terjadi, ya. Padahal mutlak itu sekali lagi milik daripada istri, tidak bisa dilakukan, tidak bisa. Anda pinjam, ya pinjam, gitu ya. Atau terkadang mahar itu diserupakan dengan sesuatu yang nilainya itu kurang manfaat. Mohon maaf,
sebaiknya mahar itu jangan menggunakan adawatus sholat, ya seperangkat alat sholat tunai, jangan. Saya tidak merendahkan seperangkat sholat, tidak. Atau misalnya Al-Quran, saya tidak merendahkan Al-Quran. Al-Quran terlalu mulia untuk dijadikan sebuah mahar. Khawatirnya apa? Mahar Al-Quran yang diberikan itu ternyata hanya sekedar simbolis dalam mahar perkawinan, sehingga apa? Manfaatnya tidak dirasakan langsung oleh si perempuan. Kalau Al-Quran, si perempuan ini punya Al-Quran banyak, gitu ya. Atau misalnya seperangkat alat sholat, mukena sudah juga banyak juga, koleksi warnanya hijau, kuning, putih, kayak bendera partai, banyak lengkap, gitu ya. Maka dari itu perhatikan dengan seksama dan urusan mahar, jangan sampai kita salah. Juga misalnya maharnya itu dengan bacaan surat Yasin, ada tidak? Mahar suratnya baca Al-Quran, ya ada tidak? Ya, ini pun juga, mohon maaf, saya tidak merendahkan bacaan Al-Quran, tidak. Tetapi ya lebih baik dibentukkan dengan satu bermanfaat. Misalnya mengajarkan istri mengaji, itu lebih bermanfaat. Maharnya apa? Ngajarin istri ngaji Quran sampai fase. Nah itu lebih bermanfaat, itu lebih baik. Ya, jadi tidak serta-merta harus suatu benda materi, tidak. Jasa pun boleh. Mengajarkan misalnya istrinya apa? Menjahit. Saya ajari istri saya menjahit sampai mahir. Nah itu boleh. Kenapa? Itu bermanfaat. Ya, ini berkaitan dengan mahar. Oke ya, itu mahar ya. Lagi pertanyaan? Ya, saya tahu. Yang sering terjadi sengketa dalam perceraian itu masalah antagologi. Iya. Iya, harta gono gini dalam perceraian ya. Sebetulnya di dalam Islam, dalam konsep hukum Islamnya fikih, harta gono gini itu tidak ada. Harta gono gini ini terjadi karena pengaruh budaya luar yang masuk dan kemudian diterima oleh masyarakat Islam dan kemudian dijadikan sebuah aturan hukum, itu ya. Nah, bagaimana urusan harta gono gini? Harta gono gini ini karena juga tidak bertentangan dengan konsep Islam, maka diperbolehkan untuk diurus. Tetapi harta gono gini ini cara menentukannya Pak, ini harus sesuai dengan pertama, dengan adanya perjanjian. Ini bisa jadikan patokan ya untuk ngurus harta gono gini. Misalnya ketika perkawinan itu disepakati, kalau misalnya terjadi perceraian, maka pihak istri boleh mengambil separuh harta kekayaan, misalnya ada, misalnya ya, itu bisa harta gono gini diuruskan. Tetapi kalau itu tidak ada, ketika menikah tuh baik-baik saja, di akhir di pertama perjalanan terjadi gejolak, akhirnya berakhir dengan perceraian. Maka apakah boleh mengurus harta gono gini? Boleh, silakan saja. Tetapi harta gono gini itu harus sesuai dengan kesepakatan bersama. Misalnya Pak, si istri itu bekerja, ya, si istri bekerja, si suami bekerja, maka ini bisa diurus, ditelusuri dari sana. Ini harta milik siapa, ini harta milik siapa, itu bisa diurus, bisa ditelusuri. Atau bisa dari bukti-bukti otentik. Misal begini, si suami itu beli rumah, kemudian si suami beli mobil, si suami beli motor. Ya, kok ternyata rumah itu diatasnamakan istri, mobil diatasnamakan suami, motor atas nama suami, tanah atas nama siapa misalnya.
Ini hati-hati. Ini nama-nama benda-benda secara otentik, secara hukum negara diakui, gitu ya. Ini bisa menjadi bahan untuk perubahan kepemilikan, walaupun maksudnya begini, walaupun yang beli bapak misalnya, suaminya beli, pakai duitnya suami misalnya, tetapi ketika sudah disuratkan atas nama istri, ini secara hukum ini menjadi milik istri, Pak. Ketika terjadi perceraian, sistem menggugat ini diambil, itu besar peluangnya sangat besar. Ya, hati-hati dalam mengatasnamakan barang kepemilikan. Makanya mengurus harta geologi ini itu sangat sulit untuk menentukan, untuk mengikuti jejaknya ini butuh keahlian. Ya, keahlian apa? Ya ketelitian, termasuk dalam masalah kesepakatan. Ya, maka dari itu ya dalam hal masalah harta geologi ini butuh ya keribelan dari kedua belah pihak, walaupun itu sangat sulit. Misalnya ada orang serakah, istri minta semua aset kasih saya, wah ini ya, lalu bagaimana? Ya dalam hal ini tentu ada penelusuran jejak. Ada juga Pak, saya pernah cerita di Jawa Timur itu terjadi seperti itu, tapi ini harta geologinya orangnya bukan karena cerai, tapi meninggal. Jadi istrinya ini pekerja, suami juga pekerja, tetapi si istri ini seringkali melengkapi kekurangan suami. Misalnya bangun rumah, suami beli tanah, bangun rumah enggak, uangnya kurang, maka istri dengan kemampuannya menutup kekurangannya, sehingga rumah itu berdiri kokoh, gitu kan? Nah, si suami ini juga suka bersedekah. Beberapa aset yang dimiliki itu Pak diwakafkan ke musola, ke madrasah, ke masjid. Asetnya banyak suami ini, itu disedekahkan. Yang jadi masalah adalah yang minta harta geologi ini suaminya meninggal, itu bukan suaminya, pihak keluarga suami menuntut harta geologi. Jadi kan masalah, suaminya sudah selesai. Kemarin ketika berdiskusi, saya sampaikan, coba ditelusuri ada enggak pihak saksi atau catatan yang menyatakan bahwa si suami ini memang asetnya itu sudah dihibahkan atau diwakafkan, atau misalnya ada catatan bahwa rumah yang dibangun itu adalah milik bersama daripada suami istri ini. Dicari, ketemu catatan-catatan itu, ketemu suaminya nyatet Pak. Ya, sehingga Pak ini jadikan apa, barometer bagi pihak keluarga yang menuntut harta geologi ini itu untuk dibagikan. Jadi menuduh bahwa si istrinya cuma makan apa, modal badan aja, padahal enggak juga. Ceritanya begitu, ceritanya dengan bukti-bukti yang kuat. Ya, makanya saya sampaikan ketika itu bahwasanya cari bukti anda ketemu. Nah sekarang ada kabar lagi, biasanya telepon ke saya, telepon lagi. Ya, karena ini masalah rumit juga, masalah geologi paling rumit. Ya. Jadi itu ya, dari Islam itu ada. Bagaimana caranya? Ditulis di jejak digitalnya, jejak otentik, data dokumennya itu bisa ditelusuri untuk mengambil harta geologi ini atau perjanjian, gitu ya. Selesai. Gitu lagi. Lagi ya. Tidak. Cukup ya. Baik, saya rasa itu pengajian kita hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan membahas masalah walimatul urus. Ya, walimatul urus. Apa namanya Pak? Di sini namanya apa? Hajatan ya. Nah, hajatan. Boleh nggak hajatan kita datang bawa kantong plastik Pak?
itu dagingnya masukin semua. Nah, itu hukumnya apa? Gitu. Ya, itu dibahas nanti. Ya, apakah nanti yang menyelenggarakan hajatan itu laki-laki atau perempuan? Nah, dalam fikih, persepsi fikih bagaimana? Itu ada pembahasannya. Ya, kalau misalnya kita hajatan nih, misalnya si fulan ini nikah, ya, misalnya fulan nikah, nah, misalnya Pak Edi lah, misalnya, ya, Pak Edi ini menikahkan putrinya, saya diundang, ya, saya diundang, terus saya ngajak Pak Ian, ayo ke rumah Pak Edi, misalnya, saya nggak diundang, ayolah, nanti masuk dengan saya, bagaimana hukumnya ini, ya. Namun tidak diundang ini bagaimana hukumnya? Ya, ini kan sering terjadi, Pak. Ya, atau misalnya tahu-tahu datang, satu kompi datang, Pak, masuk makan pulang. Ya, bagaimana hukumnya? Nah, ada kan model-model begitu? Nah, ini kita bahas nanti ya. Baik, terima kasih banyak, dengan bermanfaat. Mohon maaf bila